seni budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia. Perkenalkan, kami dari tim Create, Creative Youth for Tolerance. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan objek seni budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan ini didesain khusus untuk meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di sekolah melalui pendekatan berbasis seni dan budaya. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan agar para pengajar dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa agar bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kalau kamu ingin tahu, simak sampai selesai ya. Halo, Sampurasun. Saya Gracie dari Creative Youth for Tolerance. Pada edisi ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal teknik origami membentuk mini book sebagai media menggambar. Kegiatan ini menggunakan kertas dan alat gambar yang kalian miliki. Selain menggambar dan mempelajari teknik origami, kalian akan mengenal zine atau majalah mini. Zine atau majalah mini adalah sebuah media cetak alternatif yang biasanya diterbitkan secara personal atau kelompok kecil dan diproduksi dengan cara fotokopi. Konten zine yang akan digambar mengandung unsur flora dan fauna khas Jawa Barat. Contohnya, patra komala dan lutung. Tujuan dari kegiatan ini agar setiap partisipan dapat mengekspresi hasil gambar yang berbeda-beda dengan mengolah objek flora dan fauna. Hal ini dapat terjadi karena proses kreasi setiap orang yang berbeda sesuai dengan perspektif dan ide mereka masing-masing. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keragaman dan toleransi. Setelah menggambar, siswa diajak untuk berdiskusi agar siswa mampu memahami hubungan kegiatan yang mereka gambar dengan konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, keanekaragaman dapat membawa keindahan dan keunikan tersendiri. Jika dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki karakter, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda. Sehingga hal tersebut yang mendasari pola pikir, sikap, dan keputusan setiap orang yang berbeda-beda pula. Sehingga kita perlu memahami bahwa keragaman adalah hal yang mutlak dan perlu kita rayakan keunikannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas dan alat gambar seperti pensil, penghapus, pensil warna, krayon, dan foto flora dan fauna untuk bahan ilustrasi yang akan diolah oleh partisipan. Sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk Bapak dan Ibu pengajar dan teman-teman sekalian dalam melakukan kegiatan keragaman alam. Yang pertama, susunlah sedemikian rupa benda-benda ini agar dapat terlihat berbeda dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, kemudian setiap cara membuat mini book dengan teknik origami. Yang ketiga, minta partisipan menggambar di mini book. Yang keempat, Bapak dan Ibu dapat melanjutkannya dengan diskusi dengan siswa tentang gambar yang mereka buat setelahnya. Untuk mempermudah siswa dalam menggambar, kita bisa memberikan informasi tentang media menggambar dan tips komposisi membuat ilustrasi. Yang pertama, pembicara menjelaskan langkah-langkah membuat zine atau majalah mini. Zine adalah media cetak alternatif yang diterbitkan secara personal atau kelompok kecil. Zine dapat diisi dengan tulisan atau gambar. Pembicara menampilkan cara melipat mini book dan menjelaskan cara menggambar. Langkah pertama, siapkan kertas berukuran A4. Langkah kedua, lipat kertas menjadi 2 bagian dalam posisi potret. Langkah ketiga, setelah melipat menjadi 2 bagian, lipat 2 kembali sehingga menghasilkan 4 bagian dalam posisi
portrait. Langkah keempat, putar kertas terlipat menjadi posisi landscape. Kemudian, ulangi langkah ketiga dalam posisi landscape. Langkah kelima, buka kertas terlipat dan tandai pola gunting dengan menyisihkan ujung halaman. Lakukan dengan pola zigzag. Langkah keenam, gunting sepanjang pola yang telah dibuat. Langkah ketujuh, lipat kertas sampai menjadi buku dengan mengikuti bekas lipatan. Langkah 8, mini book siap digambar. Pembicara menjelaskan dan menampilkan cara mengkomposisi foto objek. Langkah pertama, siapkan mini book dan bagi halaman sesuai jumlah partisipan dalam kelompok. Langkah kedua, sketsa komposisi ilustrasi. Langkah ketiga, gambar sketsa hasil ide kalian.
Setelah menggambar selesai, Bapak dan Ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan keragaman alam dengan kehidupan sehari-hari, dan sehingga dapat memantik diskusi tentang perbedaan ide, perspektif, dan latar belakang seseorang. Langkah pertama, Bapak dan Ibu pengajar bisa melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut. Yang pertama, keunikan apa yang paling kamu banggakan dari daerahmu atau mungkin daerah lain Indonesia? Yang kedua, menurutmu bagaimana tiap-tiap daerah memandang keunikannya masing-masing? Yang ketiga, adakah keberagaman yang hadir dalam keunikan dan ciri khas kekayaan hayati yang ingin kamu ceritakan dari daerahmu? Pada tahap ini, peserta harus mampu menyimpulkan bahwa perbedaan hasil gambar ada di setiap orang karena proses kreatif, sudut pandang, dan pengalaman yang berbeda. Misalnya, siswa A memiliki persepsi bahwa lutung adalah hewan yang ramah, sehingga hasil ilustrasinya cenderung ceria. Sementara siswa B memiliki persepsi bahwa patra komala adalah bunga yang berbahaya karena bentuknya, sehingga hasil ilustrasinya cenderung berani. Hasil yang beragam tersebut menghasilkan keunikan di setiap zine-nya. Ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang keragaman dan toleransi. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Baiklah rekan-rekan siswa dan pengajar, terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Rekan-rekan bisa melihat kegiatan kami lainnya di Instagram dan juga YouTube channel kami. Selamat mencoba, tetap kreatif, dan salam create!